Pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di penghujung dari surah Ali Imran, di mana pada pekan yang lalu kita membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 196 dan ayat 197. Kita membicarakan makna dari la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata gharra yaghurru adalah kalimat yang menunjukkan suatu kepalsuan yang memperdaya atau memiliki daya tarik bagi orang-orang yang tidak memiliki kejernihan fikiran dan hati. Jadi orang yang maghrur itu karena tidak berfungsinya alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, tentu mudah kita fahami bahwa peringatan itu lebih tertuju kepada umat beliau. Karena Nabi SAW tidak mungkin akan terpesona dan terpedaya oleh taqallub, tindakan yang tidak terikat dengan aturan dan batasan apapun. Itu taqallub namanya. Taqallub itu artinya apa? Kalau kita lihat terjemahan kebebasan. Jadi kalau kita cari dalam pengertian bahasa Arab, taqallub itu tasarruf, suatu tindakan atau perbuatan yang hanya memperturutkan apa yang dikehendaki dan disukai oleh seseorang tanpa ada batas. Di Minang dahulu orang seperti ini yang bertindak tanpa ada nilai dan norma, tidak tunduknya ke hukum syarak, tidak lo patuh ke nilai adat. Siapa orang itu disebut di Minangkabau dahulu? Parewa namanya. Nah, sikap keparewaan itu apa? Orang yang tidak mau diatur. Dia bertindak bahan yang ketujuh di selero. Orang Minang sering menggambarkan yang seperti ini orang nan barajo di hati, basutan di mato. Artinya apa? Mereka akan berbuat hanya sesuai dengan apa yang menurut mereka menyenangkan. Nah, perangai seperti itu tentu lekat atau dekat kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tidak ada keimanan tentang akhirat, pembalasan. Mereka tidak setuju dengan batasan ada halal dan haram. Mereka memberontak dari hukum, ini wajib, ini sunnat, ini makruh, ini haram. Nah, orang-orang kafir menolak semua ketentuan-ketentuan itu. Jadi ketika mereka menolak ketentuan-ketentuan itu, apa yang mereka jadikan ukuran di dalam menjalankan kehidupan? Tentu anan lama, anan ketujuh dek selero. Jadi berhati-hati. Jadi orang kalau menilai suatu nilai, dia akan membuat nilai sendiri. Dia orang kalau menolak suatu aturan, pada dasarnya dia membuat aturan sendiri. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu pernah mendengar orang liberal,
penganut faham liberalisme, terbebas dari segala ikatan-ikatan aturan dan berbagai macam itu. Kalau dalam beragama, berfikir liberal itu terlepas dari segala batasan-batasan keimanan berbagai macam. Campakkan itu. Berfikir bebas. Kalau kita coba kaji lebih mendalam, apakah orang liberal itu tidak punya pula ikatan? Punya. Kata mereka, mereka tidak terikat. Tapi mereka terikat dengan apa? Dengan prinsip liberalnya itu. Karena itu setiap yang cenderung kepada agama, akan mereka tolak. Oh, itu tidak. Itu berfikir normatif. Ini berfikir konservatif. Nah itu. Jadi setiap yang seperti itu ditolak. Dan itulah nilai yang mereka buat. Jadi kalau orang anti agama, sebenarnya dia membuat aturan tersendiri. Apa aturannya? Setiap yang berbau agama, mereka akan tolak. Nah, jadi berhati-hati ketika orang menuduh-nuduhkan sesuatu. Saya dengar ada orang, ya sepertinya dia ingin menunjukkan gentleman dia. Karena selama ini dia bersorak-sorak untuk pasangan tertentu, kemudian kalah. Tapi yang tidak enak itu ujungnya itu. Apa kata dia? Dia katakan karena banyak politisasi agama. Jadi berhati-hati cara berfikir seperti itu. Apa sebenarnya dia sadari atau tidak? Dia sedang menggiring orang untuk menyingkirkan agama dalam perkara politik. Dia tidak mengerti beda politisasi agama dengan politik beragama. Ini dua hal yang berbeda. Politisasi agama itu memperalat agama. Berbeda dengan politik beragama. Artinya orang membawa nilai-nilai dan aturan-aturan agama di dalam sikap politik dia. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau dipakai ukuran itu, yang ngomong itu yang mempolitisasi agama. Kenapa? Ulama secara kelembagaan tidak ada ikut-ikut. Dia yang membuat-buat. Dia undang ulama, dia taruh ke atas mimbar, dia suruh berteriak atas nama saya Sumatera Barat. Nah, tersinggunglah saya. Kenapa? Ya hak saya untuk tersinggung dan menjadi kewajiban saya untuk meluruskan. Nah, tapi yang dia tuduhnya orang Sumatera Barat yang politisasi agama. Yang membawa anggota jemaah majelis taklim kemudian bersorak di atas panggung siapa? Iya juga. Kemudian dia katakan orang politisasi agama. Jadi bedakan antara politisasi agama dengan politik beragama. Jadi di ranah Minang ini politiknya beragama. Bukan sekuler. Karena itu memilih pemimpin, mengatur masyarakat, tidak boleh lepas dari petunjuk agama yang dirumuskan dalam konsep adat bersandi syarak bersandi kitabullah, adat bapane syarak belindung, syarak mengatur, adat memakai. Begitu konsepnya. Jadi ketika orang memberikan nilai tertentu atau menolak nilai tertentu, sebenarnya dia tetap membawa nilai. Cuma berbeda dengan nilai orang yang disanggahnya. Sama dengan gerakan non-blok. Pernah bapak dan ibu-ibu dengar dahulu, sampai sekarang kan masih ada. Gerakan non-blok itu sebenarnya membuat blok sendiri. Dia cuma non-blok untuk Barat dan Timur. Tidak ikut dengan NATO, Amerika dan konco-konconya. Tidak ikut dengan fakta Warsawa, Uni Soviet dengan kelompoknya. Tapi apakah non-blok itu bukan blok? Iya, blok sendiri. Namanya blok non-blok. Jadi, karena itu manusia tidak bisa kita kosongkan dari nilai yang dikandung di dalam diri. Jadi kalau dia menolak agama menjadi nilai politik, nah kita mau bertanya,
Nilai apa yang akan dibawa dalam politik? Coba bertanya kita. Apakah nilai sogok? Apakah nilai joget-joget? Konser-konser? Atau nilai kesalehan, keadilan, ketaatan, kemudian kecerdasan, atau apa? Jadi hati-hati. Jangan terpukau dengan orang yang merasa dirinya sangat mengerti dengan orang lain, dengan masyarakat, bahkan tanpa sadar dia melecehkan anak negarinya sendiri dan sanak-sanaknya, sehingga dituduh orang mempolitisasi agama. Jadi orang Minang itu bukan mempolitisasi agama. Orang Minang itu adalah memiliki politik beragama. Bukan memperalat adat. Walaupun ada saja oknum, tetapi mereka memiliki politik beradat dan beradab. Itu orang Minangkabau. Jadi kalau ada yang mau tahu bagaimana politik orang Minangkabau, yaitu mereka memiliki politik beragama dan mereka memiliki politik beradat dan beradab. Karena itu mereka memiliki nilai-nilai agama, memiliki nilai-nilai adat dan nilai adab di dalam mengarahkan sikap-sikap politik yang diambil. Jadi kembali kita kepada ayat ini, menyimpang kita ke sana sebagai contoh tadi. Jadi tidak ada orang sebenarnya yang bebas dari nilai. Nah, nilai itulah yang akan menentukan apakah seseorang ini berada di jalan yang benar atau tidak. Ini kalau dikatakan oleh Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu terpedaya. Janganlah kamu tertipu dengan tipu muslihat yang melahir dari apa? Dari taqallub. Taqallub ini apa tadi? Suatu perbuatan yang tidak tunduk kepada nilai-nilai apa? Kepada nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan taqallub. Alladzina kafaru itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menisbahkan taqallub itu kepada orang-orang kafir. Jadi jangan kamu terpedaya. Tentu di situ yang ditunjuk, yang dikhitab oleh Allah tertuju kepada K di situ kan Rasulullah. Tapi apakah Rasul mudah terpedaya? Tidak. Rasul adalah orang yang fatanah, cerdas. Nah, berarti peringatan ini lebih tertuju kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khitabul lin Nabi, khitabul lil ummah. Kalau ada titah kepada Nabi, berarti itu adalah titah kepada umat beliau. Jadi kalau ada di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhar rasul, kalau tidak ada tanda-tanda atau petunjuk bahwa perintah itu khusus untuk Nabi, maka berarti perintah dan petunjuk tersebut tertuju kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya kepada Rasul. Jadi banyak di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang di situ mempergunakan dhamir ka, bahkan menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti petunjuk tersebut khusus hanya untuk Nabi saja. Contohnya qul, firman Allah Subhanahu wa taala tentang menutup aurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah wahai Muhammad,
agar mereka mengulurkan, perhatikan, tidak jalan. Perhatikan di sini, ya ayyuhan nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Nampak? Di situ kan yang diserukan Nabi. Ya ayyuhan nabi. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Di situ kan apa bunyinya kalimatnya? Wahai Nabi. Nah, jangan nanti beralasan bahwa yang tersuruh untuk mengatakan itu hanya Nabi saja, karena kalimat di situ ada Nabi. Wahai Nabi, katakanlah kepada pasangan-pasangan, pada istri-istri, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita orang-orang beriman, istri-istri orang beriman. Apakah ini tugas ini hanya tertuju kepada Nabi saja untuk mengatakan? Tidak. Itu makanya kaidah umum kalau menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran, dia harus tahu kaidah-kaidah tafsir. Di antaranya tadi yang saya sebutkan, khitabul lin Nabi. Kalau ada kalimat di dalam Al-Quran, petunjuk, titah, yang tertuju kepada Nabi, secara umum itu tertuju juga kepada umat Nabi. Kecuali ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Makanya turunan kaedah itu, para ulama mengatakan, la khususiyata wa la afdaliyata illa bin nas. Nah, tidak boleh ada pengkhususan, tidak ada boleh pengafdalan atau mengatakan ini afdal atau tidak afdal, melainkan ada nasnya. Kalau tidak, berlakulah baginya kaedah umum. Jadi kalau dikatakan ya ayyuhan nabi, berarti perintah itu tertuju kepada Nabi dan kepada umat Nabi. Jadi yang laki-laki hari ini juga tersuruh untuk mengatakan kepada istri, kepada anak-anak, menyampaikan pesan kepada wanita-wanita kaum muslimin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka itu menutupi tubuh mereka. Jadi itu bukan hanya perintah kepada Nabi. Nah, kembali kita kepada surat Ali Imran tadi. Jadi kalau dikatakan di sini la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, janganlah kamu terpedaya. Makna yaghurrannaka di situ tentu ka itu tertuju kepada Rasul. Tetapi mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fatana, cerdas, tentu sangat sulit kalau kita katakan bahwa peringatan ini lebih kuat melekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah tahu dengan tipu muslihat orang-orang kafir. Rasulullah tidak mungkin akan tertipu dengan apa? Dengan segala kekuasaan dan tindakan yang menurut selera mereka saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Rasul akan jauh dari tertipu oleh kemuslihatan seperti itu. Kenapa? Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Kalau beliau maksum, beliau terjaga dari hal-hal yang membuat beliau menjadi pelaku perbuatan yang berdosa, maksiat, dijaga oleh Allah. Beliau maksum. Segala sifat-sifat yang tidak baik sudah dibersihkan dari diri beliau.
Syahwat sudah terkendali di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah katakan la yaghurrannaka, janganlah kamu wahai Muhammad tertipu. Peringatan ini lebih kuat tertuju kepada siapa? Kepada umat Muhammad, kepada kita-kita ini. Kepada Nabi, kekhawatiran itu boleh dikatakan nol. Kenapa? Beliau maksum. Yang kedua, siapa yang tidak mengakui kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melihat mana yang sebenarnya, mana namih, mana loyang, mana yang hakikat, mana yang kepalsuan, mana yang asli, mana yang pencitraan, mana perbuatan yang diredai oleh Allah, mana perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang diberikan oleh Allah yang membuat beliau tidak mungkin masuk dalam kelompok orang yang maghrur. Maghrur itu maknanya yang tertipu. Jadi ketika kita membaca ini la yaghurrannaka, jangan sampai engkau terpedaya wahai Muhammad. Yang terasa oleh kita adalah kita umat Muhammad. Rasul telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksuman beliau. Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan sifat dalam fatanah kecerdasan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengendalikan syahwat beliau. Karena itu taqallubul ladzina kafaru, tindakan orang-orang kafir yang bertindak seenaknya saja, tanpa ada aturan, tanpa ada ikatan apa-apa. Mereka bebas berbuat apa saja menurut kehendak hati mereka. Tidak mungkin itu akan memperdaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang berpotensi untuk menjadi maghrur, terpedaya? Umat.